Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun berada, kita bertemu lagi di channel Tajdid Pendidikan. Ini adalah sebuah channel untuk kita berdiskusi, untuk kita membicarakan tentang pendidikan. Khususnya yang menarik saat ini kami mengamati dengan pendidikan Muhammadiyah. Pemikiran Dahlan ini sangat menarik ya. Ini buktinya ribuan sekolah Muhammadiyah saat ini sudah ada. Ini tentu kalau kita dalami dalam perjalanannya tentu ada hal-hal pemikiran yang sifatnya istimewa. Pendidikan Islam modern seperti apa perkembangannya di awal, ini menarik untuk kita diskusikan. Nah, ini Soy Muda di tengah-tengah kita ini sudah hadir. Ini teman saya juga ini, Mas Zaki Setiawan ya. Ini saya sering berdiskusi dengan beliau ya, terkait dengan pendidikan dan fokus kita di pendidikan Muhammadiyah untuk kita eksplor dalam lebih dalam lagi untuk membicarakan hal ini. Nah, kebetulan Mas Zaki ini juga sedang menempuh pendidikan doktoral ya. Dan beliau setahu saya tesisnya juga berbicara tentang sejarah. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Zaki terutama tentang perjalanan sejarah ya. Bagaimana pendidikan Islam modern itu bisa muncul. Nah, baik, ini Mas Zaki, bangsa kita kan terjajah ya dulu itu dengan Hindia Belanda, sehingga dari sisi setting sosial bangsa kita serba terbelakang. Nah, kenapa ada inspirasi pemikiran-pemikiran dari sosok Ahmad Dahlan? Faktor-faktor apa kira-kira yang mempengaruhi? Jadi kita bicara jauh ke depan tentang latar belakang ya, kenapa ini bisa muncul nih? Tapi Mas Zaki punya pandangan tersendiri terkait ini. Gimana Mas Zaki? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Indro yang memberi kesempatan saya untuk berdiskusi dengan Anda terkait dengan pendidikan Islam. Karena kita judulnya Tajdid Pendidikan. Iya, betul. Maka sudut pandangnya ya kita lihat dari Muhammadiyah. Ya. Pendidikan di Muhammadiyah itu sejarahnya sudah melewati fase setua dengan ilmu Muhammadiyah itu sendiri. Pada awalnya jadi pendidikan di Muhammadiyah itu bisa dibagi, kalau saya bisa bagi 7 fase. 7 fase. 7 fase. Periodisasi ya. Pra Muhammadiyah, jadi sebelum 1000 Madan Muhammadiyah berdiri, kemudian 1911. Karena Madrasah Diniyah itu berdirinya 1911 betul. Dulu daripada Muhammadiyah berdiri. Muhammadiyah itu 1912. Ya, tapi Madrasah Diniyah 1911. Berarti pendidikan Muhammadiyah itu lebih dulu ya. Fase ketiga itu fase 1911 sampai 1923. Itu fase awal. Kemudian 1923 sampai 1970 itu fase pengembangan. Ya. Di fase 1923 sampai 1970 itu ketika sekolah Muhammadiyah itu mengembang ke seluruh Indonesia. Ya. Sehingga sekolah negara saja tidak bisa menandingi jumlahnya pada sekolah. Kemudian 1970 sampai 1998, kemudian 1999 sampai 2012. 1999 sampai 2012 itu fase krusial karena itu terjadinya perubahan sekolah dan munculnya sekolah-sekolah Islam yang modern yang baru itu ketika sehabis reformasi. Ya kan? Kalau sebelum 1998 sekolah itu adanya cuma sekolah non muslim, sekolah yang diwakili oleh pesantren, sekolah Muhammadiyah diwakili oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah negeri. Cuma 4, ada 4. Kalau angkatan saya angkatan 90-an ya, itu mesti
mereka akan bangga kalau sekolah di sekolah favorit di SD. Kalau di Solo ya karena kita ambil setting Solo, SD 15 negeri SMP, ya, SMP 1, SMA 1 perguruan tinggi negeri. Iya. Begitu 99, begitu reformasi, begitu masuk pemerintahan yang baru setelah era Soeharto, sekolah Islam bermunculan sampai 2012. Iya. 2012 itu fase baru, terakhir fase 2012 sampai sekarang 2023. Nah, kita mau oke, menarik ini. Ya, fase-fase. Nah, tapi kita mungkin ngobrol fase jauh sebelumnya itu ya. Ya. Sejarah, karena ini kalau kita belajar sejarah kan nanti akan tahu gitu ya. Saya juga belajar sejarah itu melihat alur-alur berpikir, fenomena-fenomena kejadian-kejadian itu ada sesuatu hal yang menarik ya. Baik, ini saya ke fase awal. Tadi dikatakan sebelum pra-Muhammadiyah. Apakah sebelum pra-Muhammadiyah ada sekolah modern Islam? Ada. Oh, ada. Seperti apa Mas Jaki? Oke. Jadi menarik nih pemeriksaan ini. Jadi begini, kalau di pemikiran sejarah itu ada dua, namanya historical thinking sama historical conscience. Historical itu berpikir sejarah, jadi berpikir kesejahteraan. Jadi kita hanya tidak belajar tentang tanggal peristiwa dan tokoh, tapi kita ambil maknanya apa. Ada historical conscience. Jadi sejarah kita belajar tentang pelajari masa lalu untuk dikontekstualisasi di masa ini dan untuk diproyeksi ke masa depan. Iya, betul. Kita ambil fase paling tertua itu saat itu ya. Kita ambil ketika masanya Pakubuwono keempat. Kita yang tahu kan. Keraton Surakarta. Ya. Kita tahu Demak pecah menjadi Demak menjadi Pajang menjadi Mataram, Surakarta menjadi pecah. Ada Kasultanan Jogja dan Kasunanan Solo. Kita ambil Pakubuwono IV, raja dari Kasunanan Surakarta yang keempat. Beliau itu raja yang paling dekat dengan ulama. Satu, dia itu dikelilingi oleh ulama, apapun keputusannya dipengaruhi oleh ulama. Sehingga di Masjid Agung itu menyenangkan. Ada pangulon, tempatnya ulama. Kalau di depan di halaman masjid untuk latihan watangan. Watangan itu latihan perang. Ada ulamanya, ada masjid sholat ibadah, ada untuk watangannya, latihan perangnya, ada pasar keledarnya. Nah, itu saat itu di raja itu sangat dipengaruhi oleh ulama. Ulama yang sangat berpengaruh di saat itu yaitu Kiai Ki Ageng Kasan Besari. Ki Ageng Kasan Besari. Itu pimpinan pondok pesantren Termas di Pacitan. Oh, itu sangat berpengaruh di Raja Pakubuwono. Nah, karena Belanda tidak suka dengan ulama, karena ulama itu sifatnya anti penjajah. Solo dikepung Mas, namanya Babat Pakubuwono. Ditulis dalam Babat Pakubuwono. Menarik ini perlu diketahui generasi muda ini. Lanjut aja Mas. Ketika Raja Pakubuwono dikepung itu dinamakan kejadiannya ditulis dengan sebuah buku sejarah, sebuah laporan sejarah bernama Babat Pakepungan. Dikepung. Ulama ditangkapi kemudian dibuang. Kemudian penjajah memberi aturan kalau mengangkat raja harus diizin Belanda. Kemudian langsung lompat ke era Pakubuwono VI. Saat itu ada perang Jawa. Perang Jawa itu yang memimpin Pangeran Diponegoro. 1825 itu. Ya, 1925 sampai 1930. Itu perangnya besar. Belanda bangkrut. Pakubuwono membantu pasukan Diponegoro itu. Membantu pasukan Diponegoro dengan sering menyuplai. Tapi dia seorang diplomat huruf. Jadi di depan Belanda dia bermuka manis, di belakang dia bantu Pangeran Diponegoro. Pendukung Pangeran Diponegoro itu sebagian besar adalah ulama santri. Kemudian perang itu Belanda sudah bangkrut. Itu perang dilanjutkan 1-2 tahun lagi. Belanda jatuh. Kemudian ditipu. Pangeran Diponegoro dipanggil, diminta bertemu karena itu saat itu lebaran. Untuk silaturahmi di Resendur ternyata di sana ditipu, ditangkap.
ditangkap. Oh iya. Dibuang ke Makassar. Iya, iya. Betul. Jadi saya ingat itu pelajaran sejarah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda kan Timur Muslihat. Iya, betul. Nah, itu lukisannya ada tuh, lukisannya Raden Patah ketika peristiwa penangkapan. Itu berbeda dengan lukisannya karya seniman Belanda, itu beda. Kalau seniman Belanda itu menunjukkan Pangeran negara Pangeran Diponegoro nyembah kepada Belanda. Kalau Raden Saleh tulisnya gagah. Habis itu pengikutnya menyebar. Ya, karena Pangeran Diponegoro ditangkap, pengikutnya menyebar. Apa maknanya itu? Iya. Maknanya dan ini kalau berpikir historical ini harus dimaknai. Iya. Dimaknanya apa berarti? Islam malah berkembang. Iya. Pengikutnya menyebar ke berbagai daerah, ada di Bagele, di Paraan, di Magetan. Karena pengikutnya itu ulama dan santri. Iya. Mereka mendirikan pondok. Oh, menyebar, mendirikan pondok-pondok ya. Iya. Mendirikan pondok, menjadi pemimpin umat di daerah itu. Iya. Jadi pondok itu kalau saat itu bukan sekedar tempat belajar. Pondok itu salah satu struktur penyangga masyarakat. Secara sosiologis masyarakat itu akhirnya ke pondok. Iya. Oh, seperti itu ya. Tahun 1830-an ya. Mereka digalang dan satu dicatat. Oh, iya. Mereka tidak suka hal-hal yang berbau Belanda, hal yang Eropa. Iya. Itu yang berlanjut di Muhammadiyah. Nah, betul. Jadi saya ini ketemu benang merahnya ini ya. Betul. Jadi karena memang Pangeran Diponegoro itu ditipu muslihat ya, ditipu para pengikutnya ulama ini tidak suka terhadap Belanda itu ya. Dan mereka menyebar, mendirikan pondok-pondok. Oke, sudah ketemu. Nah, oke, makanya saya teringat dengan titik ini. Dulu itu ketika Ahmad Dahlan kembali ke daerahnya ya, di Jogja ya, setting sosial masyarakat di sana itu salah satunya karena masyarakatnya kan terjajah. Kemudian salah satunya itu tidak suka terhadap hal-hal yang berbau penjajah atau Eropa. Apa ini ada kaitannya dengan itu tadi? Ada. Memang ada kekecewaan yang sangat berat terhadap Belanda. Karena apa? Rakyat melawan Belanda itu gentle. Gentle dalam artian kalau bahasa orang Betawi lu jual gua beli. Kalau lu ngajak perang ya gua layani. Secara kesatria. Mengapa perang ini diselesaikan dengan cara yang tidak kesatria? Kalau kesatria ya kamu yang kalah, apa aku yang menang. Karena saat itu memang belum ada kalah menang. Tapi Belanda pakai strategi potong kepala. Kalau kepalanya dipotong ya selesai. Betul. Tapi itu sangat membekas. Nah, itu membuat mereka tidak suka yang berbau Eropa. Sehingga bisa dijustifikasi Eropa itu haram, Eropa itu kafir. Gitu kan? Betul. Oke, sekarang saya masuk ke era Ahmad Dahlan mendirikan sekolah ini ya. Ini tadi era Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, terus sebelumnya kita belajar latar belakang ya. Karena memang salah satu setting Ahmad Dahlan masyarakatnya itu, setting sosialnya itu tidak suka terhadap hal-hal berbau Eropa. Ya, jadi ada sejarahnya di sini. Kebencian. Nah, makanya gini, tentang ini Ahmad Dahlan dulu. Saya bicara sosok Ahmad Dahlan kan. Konon kan beliau juga belajar ke ini ya, Timur Tengah ya, ke Arab, itu maksudnya. Nah, itu apakah mempengaruhi cara corak berpikir nanti ketika beliau kembali ke Jogja itu apakah mewarnai cara berpikir dan aksi Ahmad Dahlan? Itu sebenarnya modernisasi pendidikan Islam itu sebenarnya dari dua arah menuju satu titik sebenarnya. Cuma ini yang belum banyak diungkap. Satu titik memang Ahmad Dahlan memang membawa ide-ide modernitas dari Timur Tengah. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri bibit-bibit modernitas di pendidikan Islam sudah ada. Sudah ada sebelumnya. Sudah ada. Nah ini mau baik. Menarik ini. Sebelum Ahmad Dahlan ini di bibit-bibit modernisasi pendidikan Islam apakah sudah ada? Ini menarik ya. Ada. Bisa ada.
fakta sejarah. Ada. Baik, sebelum ke Ahmad Dahlan saya kembali ke itu dulu. Oke, saya penasaran nih, apakah ada bibit-bibit pendidikan modern Islam sebelum Ahmad Dahlan mendirikan sekolah madrasah? Saya mau menerangkan ya dari Ahmad Dahlan yang dari Timur Tengah, ya. yang dari Indonesia sendiri. Dari Indonesia dulu sendiri aja. Nanti kita